Halo, perkenalkan, nama saya Siti Hadina Rusda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 6B2 PGMI. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran pada kelas 5, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia pada subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Adapun pembelajaran yang saya pilih yaitu pada pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Wah, kayaknya anak-anak ibu masih kurang semangat nih. Coba sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Alhamdulillah, anak-anak ibu semangat semua ya. Alhamdulillah, sekarang kita sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita memulainya dengan membaca suratul Al-Fatihah agar pembelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan serta bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Dimas Anggara. Hadir, Bu. Muhammad Nuha. Hadir, Bu. Nur Intan. Hadir, Bu. Putri Laila. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak Ibu hari ini masuk semua. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan men-share screen materi yang hari ini akan kita bahas. Adapun materi yang kita bahas yaitu pada tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, serta pada subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Kita akan membahas materi pada pembelajaran kedua. Silakan anak-anak untuk membuka bukunya ya. Sebelum itu Ibu ingin bertanya nih, apa aja sih hewan-hewan yang kalian sukai? Wah, banyak sekali ya. Ada angsa, ada kucing, ada burung. Ternyata anak-anak Ibu suka sekali hewan-hewan. Nah, sedangkan hewan apa sih yang kalian punyai di rumah? Wah, kalian banyak sekali melihara hewan ya. Ada kucing, ada kelinci. Wah, hebat-hebat. Jangan lupa, selain kalian memiliki hewan, kalian juga harus menyayangi hewan yang kalian miliki. Nah, tadi kan ada Dimas, katanya punya peliharaan angsa di rumahnya. Nah, anak-anak tahu nggak sih, apakah angsa memiliki tulang punggung? Ya, benar. Angsa memiliki tulang punggung. Karena jika angsa tidak memiliki tulang punggung, maka angsa tidak dapat untuk bergerak atau untuk berjalan. Nah, organ gerak apa saja sih yang ada pada angsa? Belum tahu, Bu. Wah, belum pada tahu ya. Organ gerak pada angsa itu seperti kaki untuk berjalan, dan ada tulang punggung untuk dia bergerak. Dan ada juga sayapnya untuk membantunya dalam berenang. Ada yang tahu nggak nih lagu apa? Ya benar, lagu Potong Bebek Angsa. Ada yang tahu nggak sih nadanya seperti apa? Wah, hafal-hafal semua ya. Tapi hari ini Ibu ingin meminta kalian untuk bernyanyi sambil bergerak. Nah, sebelum itu Ibu meminta kalian untuk berdiri. Ayo berdiri. Ayo yang belum berdiri, silakan untuk berdiri dulu ya. Oke, sekarang udah berdiri semua. Maka sekarang kalian harus mengikuti gerakan Ibu. Oke, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta rasa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la.
kayaknya kurang semangat nih. Coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Noda minta rasa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Yeay. Pinter nih anak-anak ibu. Hebat. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menyusun atau merangkai cerita berdasarkan gambar cerita dan gambar ilustrasi. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai mengolah informasi, ide pokok, dan kalimat pengembang. Dan terakhir yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang organ gerak hewan, vertebrata, dan fungsinya. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mengamati sebuah cerita. Setelah itu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Nah, yang kedua, kita akan menceritakan sebuah gambar. Setelah itu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Dan yang ketiga, kita akan mengamati gambar. Setelah itu menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan fungsinya secara tepat. Yang keempat, kita akan membaca teks bersama setelah identifikasi gerak ikan di air. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah belajar. Adapun langkah-langkah belajarnya yaitu pertama, memberikan apresiasi yang sudah kita lakukan, memberikan motivasi, menjelaskan tujuan pembelajaran, serta menjelaskan langkah belajar. Nah, kegiatan intinya yaitu Ibu akan menjelaskan sebuah materi, kita sama-sama mengamati gambar, setelah itu mencoba bersama menceritakan rangkaian gambaran ilustrasi. Dan keempat, Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks cerita. Dan terakhir, kita akan melakukan sebuah diskusi dan tanya jawab. Dan kegiatan penutupnya yaitu Ibu akan memberikan sebuah review serta kuis. Dan Ibu akan menjelaskan tugas atau PR yang akan Ibu berikan. Serta Ibu akan menjelaskan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, sekarang kita memasuki materi pertama, yaitu mengenai menyusun atau merangkai cerita berdasarkan gambar cerita dan gambar ilustrasi. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu? Ya, benar. Itu adalah gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya, gambar cerita adalah ilustrasi. Ilustrasinya itu seperti pada gambar tersebut. Tidak ada ceritanya, tapi gambar tersebut mengandung ilustrasi dan mengandung sebuah cerita. Nah, sedangkan gambar ilustrasi apa sih, Bu? Nih, gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu berupa foto dan berupa gambar tangan. Seperti pada nomor 1, gambar nomor 1 yaitu berupa foto, dan gambar yang kedua yaitu berupa gambar tangan atau yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya coba kalian perhatikan, apakah sama dengan foto atau gambar yang telah Ibu berikan sebelumnya? Beda, Bu. Ya, beda ya, karena selain gambar ilustrasi, di sini juga ada gambar cerita. Kenapa disebut gambar cerita? Karena selain ilustrasi, di sini juga ada teks tulisan yang mengandung sebuah cerita. Kalian bisa melihatnya pada buku juga ya, pada halaman 9. Coba
Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk membacanya ya. Coba Dimas, silakan membacanya. Makasih Dimas sudah membacakannya. Nah, anak-anak ada yang mengetahui apa maksud cerita dari ilustrasi tersebut? Ya, Nur, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci. Kelincinya banyak sekali. Edo sangat menyukai kelinci sehingga Edo memberikan makanan kepada kelinci. Apa sih makanan kesukaan kelinci? Ya, makan kesukaan kelinci adalah wortel. Benar sekali. Edo semakin lama semakin senang dengan kelinci sehingga dia mengikuti gerakan kelinci. Di materi selanjutnya, apakah anak-anak sudah memahami antara gambar ilustrasi dengan gambar cerita? Wah, pintar sekali, sudah paham. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu tentang mengolah informasi, ide pokok, dan kalimat pengembang. Nah, ada yang tahu nggak sih sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat pengembang? Belum ada yang tahu? Nah, ini jelaskan ya. Bisa dilihat, jadi yang dimaksud dengan ide pokok adalah atau gagasan utama merupakan sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, sedangkan kalimat pengembangnya itu merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat lebih lanjut. Nah, kalimat topik dalam pengembangan paragraf. Nah, jadi dari ide pokok atau gagasan utama ini kemudian dikembangkan lagi atau diberikan penjelasan menjadi atau yang disebut dengan kalimat pengembang. Nah, anak-anak, di sini Ibu memberikan contoh gagasan pokok dan kalimat pengembang. Nah, jadi pada awal paragraf ini yaitu mengenai tentang jenis bawang. Jenis bawang ada bermacam-macam. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan ada bawang bombay. Nah, saat ini para petani juga banyak menanamnya di depan rumah yang sederhana dengan menggunakan polybag. Nah, apakah kalian mengetahui apa ide pokok dari awal paragraf tersebut? Macam-macam bawang, Bu. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah macam-macam bawang. Tepuk tangan buat Dimas. Nah, coba ada yang mau menjawab lagi nggak sih? Kalimat pengembangnya apa? Yo, apakah ada yang mengetahui? Ya, Nur mau menjawab, silakan. Ya, benar. Terima kasih. Coba sekarang Ibu ingin menunjuk ya. Coba Putri jawab. Gagasan pokoknya apa ya? Ya, benar. Gagasan pokoknya adalah kelompok makanan. Tepuk tangan buat Putri. Nah, coba sekarang Nuhan, coba kalimat pengembangnya itu apa ya? Ya, benar. Selamat, Nuhan. Terima kasih telah menjawab. Baiklah, sekarang mari sama-sama kita mengamati gambar tersebut. Selanjutnya, di sini kalian kan tadi sudah memahami tentang ilustrasi cerita dan gambar cerita, serta kalian telah memahami tentang gagasan pokok serta kalimat pengembang. Baik anak-anak, sekarang Ibu memberikan waktu kalian untuk menuliskan cerita tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, siapa yang ingin menyampaikan
hasil dari jawaban tersebut. Ayo yang bisa, nanti ibu akan memberikan nilai tambahan loh. Ya, Dimas, silakan. Terima kasih, Dimas. Nah, ada yang mau menyampaikannya lagi? Ayo, siapa lagi yang mau? Ya, silakan Laila. Terima kasih Laila. Nah, oke. Sekarang ibu akan menyimpulkannya ya. Jadi, ada seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Nah, induk kelinci ini sangat menyayangi ketiga anaknya. Lalu induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya untuk menyusu. Selanjutnya, ketika anak kecil lapar, maka mereka akan mencari makanan. Makanan kesukaan anak kelinci adalah apa yuk? Wortel, ya benar sekali. Nah, setelah kekenyangan, anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang berlari dan berlompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu kakinya. Itu anak-anak jawabannya. Tapi kalian tadi sudah hebat menjawabnya dan sudah berani menyampaikan hasil yang kalian kerjakan tadi. Anak, sekarang coba kalian buka buku pada halaman 16 ya. Coba ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan teks tersebut ya. Tapi satu paragraf satu orang. Coba Dimas, silakan baca di paragraf pertama dan Lala membaca di paragraf kedua dan yang ketiga. Nuha ya, silakan untuk membacanya. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang dari paragraf tersebut, paragraf pertama dulu ya kita bahas. Jadi tadi sudah dibacakan oleh teman kita, katanya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Apakah kalian tahu ide pokoknya apa? Ya, ide pokoknya adalah sistem gerak pada ikan. Benar. Nah, kalimat pengembangnya apa ya? Ya, kalimat pengembangnya yaitu sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lainnya, dan hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, benar, kalimat pengembangnya adalah itu. Nah, selanjutnya kita ke paragraf kedua. Apakah ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah bentuk tubuh ikan. Benar. Nah, kalimat pengembangnya apa sih, Bu? Nah, fungsi dari tubuh itu adalah untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Nah, ekor dan sirip, ekor yang melebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, selanjutnya paragraf yang ketiga. Apakah ada yang ingin dijawab kalimat atau ide pokok dari paragraf ketiga? Ya, Nuha, silakan jawab. Ayo, apa, Nuha? Ya, jawabannya adalah organ gerak pada ikan. Benar. Nah, kalimat pengembangnya apa, Nuha? Pengembangnya adalah sebagian besar ikan menggunakan
gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan dan seterusnya. Terima kasih Nuha. Penjelasan terakhir yaitu organ gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Nah, sebelum itu apa sih hewan vertebrata? Apakah ada yang tahu? Nah, ini dijelaskan ya. Jadi yang dimaksud dengan hewan vertebrata adalah jenis kelompok hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya apa sih, Bu? Nah, contohnya itu ada amfibi, ada ikan-ikanan seperti tadi ikan tadi, ada reptil, burung, serta mamalia. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya. Ibu akan membagi kalian menjadi berkelompok. Nah, Ibu akan membagi beberapa hewan yang akan kalian bahas. Nah, jadi perintah dari diskusi tersebut adalah kalian harus menyebutkan nama-nama organ serta fungsinya yang berkaitan dengan organ gerak hewan vertebrata. Kalian bisa melihatnya pada halaman 13 sampai 14. Wah, hebat-hebat semua hasil diskusinya. Terima kasih ya anak-anak sudah melakukan diskusi dengan baik dan menjawabnya dengan baik. Apakah ada yang masih ingat tadi? Apa sih yang dimaksud dengan gambar cerita dan gambar ilustrasi? Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, Putri, silakan menjawab. Wah, benar. Tepuk tangan buat Putri. Nah, jawaban yang kedua. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan ide pokok dan kalimat pengembang? Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, Nuha, silakan menjawab. Wah, benar sekali. Terima kasih, Nuha. Tepuk tangan buat Nuha. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Jangan berebutan. Satu-satu ya, Ibu akan memilihnya. Coba tunjuk tangannya secara cepat. Coba, 1, 2, 3. Ya, Putri, silakan coba menjawab. Ya, benar. Tepuk tangan buat Putri. Coba, nah, pertanyaan selanjutnya. Fungsi dari sayap pada burung berguna untuk apa? Ya, coba. Laila, silakan. Iya, benar. Terima kasih, Laila. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Kalian hebat-hebat semua. Nah, Ibu akan memberikan sebuah. Nah, baiklah anak-anak. Di sini Ibu telah memberikan kuis ya. Linknya sudah Ibu berikan di Google, di WhatsApp, tugas atau pekerjaan rumah yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, kalian harus mengerjakan susunlah bacaan atau teks terlebih dahulu dengan tema gambar hewan kesayanganku. Nah, kemudian buat contoh ilustrasi gambar cerita sederhana. Nah, kalian bisa lihat pada halaman 11 ya anak-anak. Video satu model kerangka pada hewan vertebrata dengan organ gerak vertebrata dan fungsinya. Kalian bisa lihat contohnya pada halaman 15. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita telah membahas materi tentang gambar cerita dan gambar ilustrasi. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, sedangkan gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Untuk pembahasan kedua yaitu ide pokok dan kalimat pengembang. Kalau ide pokok atau gagasan pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas pada sebuah paragraf. Dan sedangkan kalimat pengembangnya adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut dalam topik tersebut. Dan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ada amfibi, ikan-ikanan,
reptil, burung, dan sebagainya. Nah, baiklah anak-anak, apakah tadi tugas yang sudah Ibu jelaskan, apakah masih ada yang belum mengerti tentang tugas tersebut? Tidak ada. Apabila kalian belum mengerti tentang tugas atau materi yang hari ini Ibu bahas, kalian bisa WA Ibu atau menanyakan langsung kepada orang tua kalian ya. Baiklah, silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Ini kita semakin menyayangi hewan kesayangan atau hewan peliharaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.